السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita tentang Asmaul Husna malam ini insyaallah akan berbicara tentang nama Allah yang ke-11, yaitu Al-Awwal. Al-Awwal berarti yang maha awal. Al-Quran menyebutkan Al-Awwal bergandengan atau berpasangan dengan Al-Akhir. Pada ayat ketiga dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru. Anda lihat kedua Asmaul Husna ini berlawanan, sehingga pola penyampaian Al-Quran, pola penyebutan Al-Quran adalah dengan memisah keduanya dengan huruf waw. Huwal awwalu wal akhir. Baik. Ada satu analogi. Perhatikan ayat ketiga dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Asmaul Husna yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Tidak dipisah dengan waw. Berbeda dengan Al-Awwal wal Akhir, dipisah dengan waw. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kenapa Al-Awwal dan Al-Akhir disebutkan Al-Quran dan dipisah dengan waw, sementara Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan Al-Quran tanpa dipisah dengan waw? Jemaah sekalian, penggunaan waw seperti ini dibahas panjang lebar dalam satu ilmu yang bernama ilmu balaghah, dalam satu judul Al-Ittisal wal Infisal. Sederhananya begini, kalau Anda menyebutkan dua hal yang berlawanan, wajib menyebutkan al-faslu, yaitu waw. Sehingga kalau Anda mengatakan huwal awwalul akhir, salah. Kenapa? Menyebutkan dua hal yang berlawanan wajib dipisah dengan waw. Ini namanya al-faslu. Tapi menyebutkan dua hal yang saling menguatkan tidak boleh dipisah dengan waw. Ar-Rahmanir Rahim, yang pertama menguatkan yang kedua pun menguatkan yang pertama.
saling mendukung, maka Anda nggak boleh memisahnya dengan waw. Ini namanya al-ittisal atau al-wasal. Baik. Jadi kalau Anda lihat surat Al-Hadid ayat yang ketiga tersebut, huwal awwal wal akhiru. Kenapa disebutkan waw antara awal dan akhir? Bahkan Anda lihat di akhir surat Al-Hasyr misalnya, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Berikutnya al-malikul quddusus salamul mu'min. Tidak ada penyebutan waw. Baik jamaah sekalian, saya ulangi sekali lagi, penambahan waw atau tidak boleh menambahkan waw ini yang dibahas oleh ahli-ahli balaghah dalam satu bab yang bernama al-faslu wal waslu. Dua hal yang berlawanan wajib disebutkan dengan menggunakan waw. Tapi dua hal yang tidak berlawanan tidak boleh disebutkan dan dipisah dengan waw. Jamaah sekalian, kita semua pernah belajar sifat 20. Al-awwal dalam sifat 20 adalah qidam. Al-akhir dalam sifat 20 adalah al-baqa. Pertanyaannya, manakah yang lebih baik dari segi istilah, al-awwal dan al-qidam? Jawabannya tentu al-awwal lebih baik dengan dua alasan. Alasan yang pertama, al-awwal adalah istilah Al-Quran tentang kemahaawalan Allah. Al-awwal istilah Al-Quran tentang kemahaawalan Allah, bukan qidam. Al-Quran menyebutkan qidam atau qadim, tapi tidak dihubungkan dengan kemahaawalan Allah, bahkan dihubungkan dengan selain Allah. Dalam surat Yasin Allah berfirman, hatta adakal urjunil qadim. Jadi dengan demikian Al-Quran begitu pun dengan hadis tidak pernah mengistilahkan kemahaawalan Allah dengan qidam. Tapi kemahaawalan Allah diistilahkan dengan al-awwal, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Alasan yang kedua, kenapa al-awwal lebih baik daripada al-qidam? Alasan pertama dari segi pemaknaan. Makna al-awwal lebih kuat daripada makna al-qidam. Misalnya ada 3 orang masuk ke dalam masjid ini. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ali. Muhammad di sini dinamakan dengan al-awwal karena tidak ada siapapun sebelum Muhammad itu. Tetapi antara Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar di nomor 2, Umar nomor 3. Abu Bakar ini tidak dinamakan al-awwal. Maka Anda boleh mengatakan Abu Bakar yataqaddamu Umar dengan menggunakan kalimat qadim yataqaddam. Kenapa? Karena Abu Bakar ini masih didahului oleh Muhammad. Jadi dengan kata lain, Muhammad, Abu Bakar, Umar. Posisi Muhammad yang pertama dan tidak seorang pun sebelum beliau. Dia dinamakan awal. Tetapi antara Abu Bakar dengan Umar, bisakah Abu Bakar ini dinamakan awal? Tidak. Karena ada seseorang sebelum beliau yaitu Muhammad. Maka dalam bahasa Anda katakan Abu Bakar yataqaddamu Umar. Yataqaddam artinya qadim. Maka penggunaan al-awwal dari segi makna lebih kuat daripada penggunaan al-qidam. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah 2 alasan mensifati Allah dengan al-awwal lebih baik dibanding menggunakan istilah al-qidam.
Jemaah sekalian, 4 Asmaul Husna pada ayat ketiga surat Al-Hadid. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Saya tidak temukan buku terbaik menjabarkan keempat Asmaul Husna ini melebihi satu buku khusus menjelaskan keempat Asmaul Husna ini. Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dengan judul Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Dalam buku ini beliau memberikan porsi yang sangat besar membicarakan penafsiran al-awwal, al-akhir, al-zahir, wal-batin. Yang menarik dalam tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah tersebut, beliau mengatakan keempat Asmaul Husna ini adalah arkan atau ruknun min arkanil ma'rifah. Anda tidak akan mengenal Allah, juga tidak akan mengenal selain Allah kalau Anda tidak mendalam memahami al-awwal wal-akhir, al-zahir wal-batin. Sehingga kata beliau, rukun ma'rifat kepada Allah kembali kepada 4 Asmaul Husna. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Nah, jadi siapapun yang ingin lebih dalam lagi bermakrifat tentang Allah, lebih dalam lagi mengenal Allah, maka lebih dalam lagilah mengkaji keempat Asmaul Husna. Saya ulangi, Imam Ibnu Qayyim berkata rahimahullah bahwa rukun ma'rifatullah kembali kepada 4 Asmaul Husna. Jemaah sekalian, al-awwal wal akhir hanya satu kali saja dalam Al-Quran, yaitu ayat ketiga surat Al-Hadid. Tapi kemudian al-awwal wal akhir juga tersebut dalam hadis. Nabi kita mengajarkan al-awwal wal akhir terkait dengan doa menjelang tidur. Ya, doa ini secara lengkap Anda bisa lihat mungkin Asmaul Husna Al-Batin. Ya, di Asmaul Husna Al-Batin di situ disebutkan secara lengkap. Jadi apabila seseorang akan tidur, bacakanlah beberapa ayat Al-Quran, Ayatul Kursi, Amanar Rasul, Qul ya ayyuhal kafirun, lalu kemudian Qul yang 3, lalu lanjutkan dengan zikir-zikir. Di antara zikir menjelang tidur ini dia, Allahumma Rabbas samawati wal ard wa Rabbal arshil azim wa Rabb kulli syai faliqal habbi wan nawa munzilat taurat wal injil wal furqan. Kemudian selanjutnya, a'udzu bika min syarri kulli nafsin anta akhirun bi nasiyatiha. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', sampai di akhir. Di akhir doa ini Anda lihat, iqdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, selesaikan hutang piutangku dan berilah aku kecukupan sehingga tidak terulang lagi hutang piutang itu. Nah, ini dibacakan oleh Nabi kita setiap menjelang tidur. Dan di antara khasiat zikir tidur ini, insya Allah Anda akan terhindar dari hutang piutang. Ingat, kebiasaan berhutang adalah penyakit. Nabi kita sering sekali berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Sering sekali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Karena Nabi kita sangat sering membacakan doa itu, maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, doa berlindung dari hutang dan dosa, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram, kenapa Anda bacakan begitu sering?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'a idza gharima kadziba." Seseorang apabila sudah mulai berhutang, maka dia biasanya akan berdusta. Berdusta saat akan meminjam, berdusta saat menjanjikan pengembalian, berdusta ketika pada saatnya pengembalian ternyata tidak mampu. Maka kata Nabi SAW, apabila seseorang mudah berhutang, maka dia pun akan mudah berdusta. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, perhatikan betapa sesuainya permintaan di akhir doa dengan Asmaul Husna tersebut. Doa dalam permintaan hadis ini, Allahumma qdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunasi hutang piutangku, lalu berikanlah aku kecukupan. Lunasi hutang piutangku, ini adalah akhir. Anda ingin hutang piutang Anda berakhir, berakhirnya dengan lunas. Tapi hutang piutang itu tidak akan berakhir dengan lunas sebelum kecukupan untuk Anda berawal. Maka kalau Allah sudah memberikan Anda kecukupan, artinya Allah telah mengawali kecukupan bagi Anda, maka berakhirlah hutang piutang. Maka doa itu berbunyi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang maha awal, engkaulah yang maha akhir. Lunasi hutang piutangku karena engkau maha akhir. Segera berikan aku awal kecukupan, agar awal kecukupan ini menjadi akhir hutang piutang, karena engkaulah al-awwal yang bisa memberikan awal kecukupan. Jamaah sekalian, semua keinginan Anda kembali kepada awal dan akhir. Semua keinginan Anda kembali kepada awal dan akhir. Ada keinginan yang Anda harapkan segera berawal, dan ada keinginan yang Anda harapkan segera berakhir. Seseorang yang sedang sakit, apa yang dia inginkan? Dia inginkan sakit berakhir, sehat berawal. Keinginan kita nggak keluar dari awal dan akhir. Semua keinginan baik kita harapkan berakhir, dan segala hal-hal buruk kita harapkan berakhir. Jadi kesimpulan, semua kehidupan manusia kembali kepada awal dan akhir. Maka Allah berfirman, Allah lah al-awwal, Allah pula al-akhir. Sehingga semua keinginan kalian yang kalian harapkan berawal, hanya berawal oleh al-awwal. Dan segala keburukan yang kalian harapkan berakhir, hanya berakhir oleh al-akhir, yaitu Allah. Baik. Nah, jadi ini berarti di antara cara berdoa dengan al-awwal wal akhir adalah ketika Anda meminta sesuatu berawal atau sesuatu berakhir. Misalnya ada seseorang yang sakit, Allahumma antal awwalu wa antal akhir. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, dan semua awal hanya berawal olehmu. Engkaulah yang maha akhir, dan segala keburukan hanya berakhir olehmu. Ya Allah, Engkau al-akhir, akhirilah sakit ini. Engkau al-awwal, awalilah kesembuhan. Ini salah satu cara berdoa dengan al-awwal wal akhir. Baik, misalnya ada seseorang yang dizalimi. Dia ingin kezaliman ini berakhir dan keadilan itu berawal.
Panggillah Allah dengan munajat, dengan doa. Allahumma antal awwal wa antal akhir. Allahumma inni as'aluka al-'adl wa a'udzu bika minadz zulm. Ya Allah, Engkau al-awwal, maka aku minta keadilan segera berawal. Engkaulah al-akhir, maka aku minta kezaliman ini segera berakhir. Begitu selanjutnya. Jemaah sekalian, doa-doa yang Anda munajatkan bersamaan dengan Asmaul Husna tidak akan ditolak oleh Allah. Allah janjikan itu dalam beberapa ayat Al-Quran. Antara lain di akhir surat Al-Isra, Allah berfirman, walillahil asma'ul, Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Berdoa kalian dengan menyebutkan Allah, atau berdoa kalian dengan menyebutkan Ar-Rahman. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah perintahkan Anda berdoa dengan nama-namanya, karena doa bersamaan dengan nama-nama Allah enggak pernah ditolak oleh Allah. Enggak pernah ditolak. Hanya saja kita selalu terburu-buru. Ya Allah, Engkau al-awwal, awalilah keadilan untukku. Engkau al-akhir, akhirilah kezaliman ini atasku. Anda telah berdoa dengan asma, akan diterima oleh Allah. Tapi kapan Allah terima? Besok atau lusa? Allah Maha tahu. Intinya permintaan Anda diterima, dikabulkan. Persoalan kapan, biarkan Allah menempatkan kapan itu pada waktu yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena tidak semua permintaan kita bijaksana untuk disegerakan. Kadang-kadang begitu banyak permintaan-permintaan, sekiranya disegerakan oleh Allah, itu enggak baik bagi kita. Banyak doa seperti itu. Dan lebih dari itu pula jemaah sekalian, saya harap ini Anda garis bawah baik-baik. Keinginan yang kemudian kita sampaikan dengan doa kepada Allah, sering sekali keinginan seperti ini, sering sekali keinginan kita salah. Saya tanyakan sekali lagi, pernahkah Anda punya keinginan dan salah? Bukan pernah, sering sekali keinginan kita salah. Seseorang berkeinginan menikah dengan Zainab, ternyata gagal, dia kecewa. 2-3 tahun kemudian ketahuan bahwa Zainab ini ternyata perempuan tidak baik. Perhatikan, si fulan ini ingin sekali kepada Zainab dan ternyata itu keinginan yang salah. Oleh sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW bersabda, kadang-kadang seseorang berdoa lalu Allah berikan sesuai dengan doa. Tapi kadang-kadang seseorang berdoa lalu Allah gantikan dengan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ketika Allah gantikan doa Anda dengan sesuatu yang berbeda, berarti Anda telah memiliki keinginan yang salah. Sehingga Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh yang tadi saya sebutkan, si fulan berdoa, ya Allah berikan aku Zainab, berikan aku Zainab. Ternyata Allah gagalkan pernikahan dengan Zainab. Malah Allah gantikan dengan Fatimah. Kenapa Allah gantikan dengan Fatimah? Allah tahu keinginan kamu salah. Apa yang kamu tahu tentang Zainab? Hanya 5 atau 3 kepribadian saja. Dan Allah yang maha tahu segala-galanya. Jadi oleh sebab itu indah sekali keputusan Allah. Bahwa ketika kita berdoa minta A, terkadang digantikan oleh Allah dengan B. Karena kadang-kadang kita pun salah dalam berkeinginan, makanya Allah gantikan dengan yang tidak salah. Nah, ketika orang ini gagal menikah dengan Zainab, Allah gantikan dengan Fatimah. Masya Allah, pernikahan dengan Fatimah menghasilkan anak pertama, kedua, 5 anak semuanya hafal Al-Quran. Akhirnya
Setelah 10-20 tahun barulah dia sadar, inilah berkah pernikahanku dengan Fatimah. 5 orang anak semuanya hafal Al-Quran. Hikmah selalu datang di akhir. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi oleh sebab itu terkadang doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan doa. Ini ketika keinginan Anda dalam doa itu adalah keinginan yang baik dan tepat. Tapi kadang-kadang keinginan yang Anda sampaikan dengan doa digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu karena keinginan Anda tersebut memang tidak baik bagi Anda. Biarkan Allah yang mengetahui mana yang terbaik. Jawaban terhadap semua yang Anda nggak fahami, Anda minta A dan Allah nggak ngasih. Menurut Anda nggak ngasih. Anda bingung di mana Anda dapatkan jawaban ini. Di depan Allah semuanya akan dijawab oleh Allah. Wahai fulan, dulu kau meminta A, tapi aku nggak berikan. Jawabannya. Akan Allah jawab nanti di akhirat semua. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Asmaul Husna yang ke-11 itu al-awwal. Penulis berkata laisa qablahu syai'. Al-awwal artinya tidak sesuatu pun sebelum Allah. Kalau al-akhir tidak sesuatu pun setelah Allah. Jemaah sekalian, Anda dan saya diberi oleh Allah kehidupan, diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah kekuatan, kekuasaan, tapi semuanya dibatasi oleh Allah dengan awal dan akhir. Firaun Allah berikan kekuatan, kekuasaan, tapi manusia dengan segala yang ia miliki dibatasi oleh Allah dengan awal dan akhir. Dibatasi oleh Allah dengan awal dan akhir. Dan coba Anda renungkan, jarak antara awal dengan akhir itu tidak lama-lama. Dulu saya rakyat jelata, qadarullah saya jadi presiden. Itu awal. Tapi ternyata pemilu berikutnya saya tak jadi presiden lagi. Akhir. Jarak antara awal dan akhir cuma 5 tahun. Saya mau perpanjang saja, orang se-Indonesia udah gak suka. Jadi sadarilah jemaah sekalian, Anda dan semua yang Anda miliki dibatasi oleh Allah dengan awal dan akhir. Apakah Anda lahir dengan kekayaan? Enggak. Anda lahir selembar benang pun Anda enggak bawa apa-apa. Kekayaan Anda berawal setelah Anda berusaha mungkin 10-20 tahun. Betapa beratnya kekuatan manusia untuk sebuah awal kekayaan itu. Tapi setelah Anda kaya, kekayaan Anda akan berakhir. Anda yang berakhir atau kekayaan itu yang berakhir, semuanya akan berakhir. Jadi Allah Azza wa Jalla membatasi manusia dengan segala yang mereka miliki dengan awal dan akhir. Kita dibatasi oleh waktu. Waktu awal dan waktu akhir. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah Allah dibatasi oleh waktu? Enggak. Tidak ada waktu awal yang membatasi Allah, karena Allah adalah awal itu sendiri. Dan tidak ada akhir yang membatasi Allah, karena Allah adalah akhir itu sendiri. Al-awwal wal akhir. Penulis berkata, kama fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi. Al-awwal ini ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam hadis. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah al-awwal. Apa tafsirnya? Falaisa qablaka syai', maka tidak sesuatu pun sebelummu. Sebelum saya ada ayah saya. Sebelum saya ada kakek pertama. Sebelumnya lagi ada kakek kedua, kakek ketiga. Jadi sebelum saya begitu banyak perjalanan. Tapi Allah Azza wa Jalla
Apakah ada sesuatu sebelum Allah? Enggak ada. Allah adalah awal, maka tidak ada awal bagi al-awwal. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya penulis berkata, lahul awwaliyatu idza kana mawjudan wa laysa qablahu wala ma'ahu wa kullu shay'in halikun illa wajha. Qala kana Allah wa lam yakun syai'un khairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Beliau mengatakan, oleh karena Allah al-awwal, maka semua yang berawal ada dalam kekuasaan Allah. Betapapun saya meradang dengan sakit, menderita dengan sakit, habis uang banyak karena sakit, maka saya menginginkan sehat saya berawal. Tapi dengan segala kekuatan saya, dengan segala kekuatan dokter, awal dari kesehatan itu tetap enggak akan terjadi kecuali oleh al-awwal. Allah al-awwal, maka semua awal Allah yang memberikannya. Betapapun saya sangat menderita dalam kezaliman, saya enggak akan mampu membuat keadilan berawal. Karena semua yang berawal hanya akan berawal oleh al-awwal. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu memberikan awal kepada semua yang diinginkan. Ini satu hal yang wajib kita sadari sedalam-dalamnya. Semua kebaikan Anda inginkan berawal, tapi awal dari semua kebaikan itu tidak ada dalam kekuatan Anda dan kekuatan siapapun. Awal dari segala kebaikan hanya di tangan al-awwal. Maka Allah menyebutkan dirinya al-awwal agar kita semua sadar bahwa awal dari segala kebaikan hanya oleh Allah. Begitupun sebaliknya, betapapun kita ingin segala keburukan berakhir, Anda tidak akan mampu membuat akhir itu dengan kekuatan Anda. Karena akhir dengan segala bentuknya, akhir kezaliman, akhir sakit, akhir hutang piutang, akhir dengan segala bentuknya hanya oleh al-akhir. Baik jamaah sekalian, ini satu hakikat keimanan yang sangat penting. Baik. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada ketika semua yang ada itu belum ada. Langit belum ada, bumi belum ada, surga belum ada, saya belum ada. Semua yang ada belum ada, Allah telah ada. Maka adanya Allah adalah sifat zatiyah. Adapun adanya saya adalah karena faktor tertentu. Semua yang ada menjadi ada karena faktor tertentu, kecuali adanya Allah. Adapun adanya Allah adalah zatiyah, maha ada yang tidak ditentukan oleh siapapun. Karena Allah maha ada dan Dia yang mengadakan segala yang ada. Itu pengertian al-awwal. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air. Langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh terhampar sungai atau air. Di atas air itu Allah letakkan singgasananya. Allah letakkan singgasananya. Oleh sebab itu, surga Firdaus, surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW, wa kana fawqahu 'arsyur rahman. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, di atasnya adalah arasy ar-Rahman. Di atasnya adalah arasy dan singgasana ar-Rahman. Kalau sekarang dunia dinaungi dengan langit. Tapi apakah surga itu dinaungi dengan langit? Tidak. Surga itu dinaungi dengan arasy.
Dan oleh karena arasy Allah Subhanahu wa taala di atas air dan kita nggak ngerti hakikatnya seperti apa, maka sebagian ulama mengatakan air yang dinamakan Al-Kautsar itu mengalir dari air yang berada di bawah arasy-Nya Allah. Bagaimananya kita nggak tahu. Cerita hanya sampai di situ, sudah sampai di situ kita paham. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya ad-du'a bil ism. Doa dengan nama al-awwal. Apa doa Anda alias apa ibadah Anda terkait dengan nama Allah al-awwal? Penulis berkata, ubudiyatuhu subhanahu bismihil awwal taqtadi an-nadhara ila sabqi fadlillah wa rahmatihi fi kulli ni'matin diniyatin aw dunyawiyyah idh as-sabab wal musabbab minhu ta'ala. Ini sangat penting jamaah sekalian. Ibadah Anda yang pertama terkait dengan nama al-awwal, satu keyakinan bahwa segala-galanya berawal dari rahmat Allah. Masalahnya begini, ada sebab, ada musabbab, ada sebab, ada akibat. Sebab saya berdagang, maka akibatnya saya jadi orang kaya. Sebab saya berobat, musabbab dan akibatnya saya jadi sembuh. Sebab saya belajar, maka saya menjadi sukses. Rata-rata manusia melihat sebab adalah awal. Rata-rata manusia melihat sebab adalah awal. Saya ulangi, saya berdagang, maka saya jadi kaya. Saya berobat, maka saya jadi sehat. Rata-rata orang melihat sehat itu berawal dari obat. Saya kaya berawal dari saya dagang. Mayoritas manusia melihat sebab adalah awal. Inilah yang dibantah oleh penulis. Saat kita belajar al-awwal sebagai nama dan sifat Allah, berarti kita nggak boleh lagi melihat sebab itu awal untuk sebuah akibat. Anda jangan melihat sebab adalah awal. Terus siapa dan apa menjadi awal? Yang menjadi awal adalah yang menciptakan sebab itu menjadi sebab. Saya sembuh setelah saya minum minyak zaitun. Minyak zaitun adalah sebab, akibatnya adalah saya sembuh. Rata-rata orang melihat hasil sesuatu berawal dari sebabnya. Inilah yang keliru. Maka ketika kita belajar tentang Asmaul Husna al-awwal, kita harus yakin bahwa awal dari segala-galanya bukanlah sebab, tapi awal segala-galanya adalah yang menciptakan sebab itu. Anda sebut setelah minum zaitun, zaitun bukan awal. Awalnya adalah siapa yang menciptakan zaitun itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terjadilah pendustaan nikmat terselubung dan tidak disadari. Karena Anda tahu di antara bentuk mendustakan nikmat Allah, menghubungkan nikmat Allah dengan selain Allah. Saya kaya karena saya berdagang. Di mana Allah? Kenapa pemberian Allah Anda hubungkan dengan dagang Anda? Hubungkan dengan Allah Azza wa Jalla. Saya sembuh setelah saya berobat. Anda sembuh itu nikmat dari Allah. Kenapa tidak dihubungkan dengan Allah? Malah Anda hubungkan dengan sebab. Orang-orang yang menghubungkan segala hasil dengan sebab, sejatinya adalah orang-orang yang mendustakan nikmat. Karena orang yang enggak mendustakan nikmat berarti menghubungkan nikmat dengan yang memberi nikmat, yaitu Allah. Adapun nikmat dihubungkan dengan sebabnya, tidak dihubungkan dengan pencipta sebab itu, ini namanya mendustakan nikmat.
Baik jemaah sekalian, oleh sebab itu ini ibadah yang sangat penting, ibadah hati yang kemudian menjadi ibadah ucapan. Beliau mengatakan oleh karena Allah al-awwal, maka segalanya berawal dari rahmat Allah. Maka janganlah melihat sebab itu awal segala-galanya. Tapi awal segala-galanya adalah yang menciptakan sebab itu menjadi sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Huwal mubtadi'u bil ihsani min ghairi wasilatin minal 'abdi. Allah lah yang mengawali segala-galanya tanpa sesuatu pun dari manusia. Ya, ketika Allah memberikan Anda sehat, apakah sehat Anda karena obat sehingga kalau tidak ada obat Anda nggak akan sehat? Beliau mengatakan tidak. Allah berikan Anda sehat, meskipun dengan ikhtiar Anda berobat, tapi Anda jangan berpikir sehat Anda karena obat. Sebab kalau Anda berpikir obat Anda atau sehat Anda karena obat, mestinya semua orang yang berobat menjadi sehat. Kamu sakit, iya, minum apa? Saya minum obat A. Kalau benar sehat Anda karena obat A, maka ketika orang yang kedua sakit seperti sakit Anda, mestinya dia sembuh dengan obat yang Anda minum. Tapi faktanya dia minum obat Anda 2 tahun tetap dalam keadaan sakit. Perhatikan jamaah sekalian, banyak sebab yang berhasil, tapi banyak pula sebab yang gagal. Banyak yang pergi ke dokter pulang-pulang dalam keadaan sehat. Tapi banyak juga yang pergi ke dokter pulang-pulang naik ambulan jenazah. Ada apa ini? Allah ingin ngajarin kita melalui fakta di depan mata bahwa sebab bukanlah awal. Bahwa sebab tidaklah punya pengaruh apa-apa tanpa izin Allah. Maka Anda jalankan satu sebab, Anda berobat misalnya, lalu Allah izinkan. Allah izinkan Anda sembuh. Setelah Allah izinkan Anda sembuh, maka obat ini pun berpengaruh. Tapi kalau Allah nggak izinkan Anda sembuh, seluruh obat seluruh dunia Anda makan, Anda nggak akan sembuh. Jadi di sini beliau mengatakan, oleh karena Allah adalah al-awwal, maka Allah yang menjadi awal segala kebaikan, bukan karena apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Anda jangan melihat ikhtiar Anda adalah awal. Sukses saya berawal dari ikhtiar A. Sehat saya berawal dari ikhtiar B. Jangan lihat ikhtiar Anda sebagai awal. Karena awal dari segala-galanya adalah al-awwal. Ini sekali lagi pembahasan yang sangat penting. Jangan melihat awal segala-galanya kecuali pada al-awwal. Ikhtiar, ada usaha, ada sebab, ini semuanya jangan lihat sebagai awal. Saya berobat, obat itu ikhtiar. Jangan katakan sehat saya berawal dari obat, enggak. Sehat Anda berawal dari rahmat Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, azan itu? Oke, 2 menit, sedikit lagi. Penulis berkata berikutnya, ibadah dalam Asmaul Husna al-awwal, oleh karena Allah al-awwal yang maha awal, maka Anda pun harus menjadi yang paling awal menuju Allah. Allah al-awwal, maka berusahalah menjadi yang paling awal menuju Allah. Ingat jemaah sekalian, orang yang selalu paling awal menuju Allah, doa-doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi orang yang selalu terlambat menuju Allah, doa-doa mereka pun ditunda-tunda oleh Allah. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, setelah Allah ceritakan doa Nabi Zakaria, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ayub, ujung-ujungnya Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat. Doa para nabi itu segera dikabulkan oleh Allah karena mereka pun segera dalam segala kebaikan.
Jadi kalau Anda berpikir, saya udah berdoa tidak dikabulkan juga, ternyata sholat jamaah Anda selalu sampai di rakaat terakhir. Ternyata dalam segala kebaikan Anda selalu terlambat. Orang yang selalu menunda kebaikan akan Allah tunda pula doa-doa mereka. Oleh sebab itu di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah al-awwal, maka jadilah yang selalu paling awal menuju Allah. Salat Anda yang paling awal, puasa Anda yang paling awal, tilawah Anda yang paling awal. Kalau Anda mampu menjadi yang paling awal menuju Allah dalam segala kebaikan, doa-doa Anda akan segera dikabulkan oleh Allah. Ini rahasia kenapa doa para nabi tokcer. Begitu mereka doa, besok langsung dikabulkan oleh Allah. Dan ini pula rahasia kenapa doa-doa kita selalu terlambat. Kita berdoa 2 tahun baru Allah terima. Karena kita pun selalu terlambat untuk Allah, maka Allah pun terlambat untuk keinginan-keinginan kita. Ya, kita kumandangkan azan. Mungkin selesai Isya kita sambung sedikit tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, subhanallah.